Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Winda Alisa Putri, NIM I1D020002. Saya Livia Natasha Anjani, NIM I1D0029. Saya Diah Putri Ayu Susati, NIM I1D020006. Saya Aisyah Andini dengan NIM I1D020042. Saya Salsabila Fitrotobisa, NIM I1D020001. Saya Sabina Zahra Nabila, NIM I1D020017. Jurusan Ilmu Gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, terutama hubungan antara asupan makanan dengan kesehatan. Tidak hanya mempelajari tentang makanan atau masak-masak saja, tapi juga mempelajari ilmu tentang berbagai macam penyakit dan diet yang diberikan, patofisiologi penyakit, sosioantropologi, ilmu komunikasi, metabolisme zat gizi mikro dan makro di dalam tubuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai metabolisme zat gizi mikro, yaitu vitamin B1 atau tiamin. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar metabolisme vitamin B1. Mari kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu ya. Apa itu vitamin B1? Vitamin B1 adalah salah satu jenis vitamin larut air yang juga dikenal dengan sebutan tiamin. Tiamin ini berwujud kristal putih kekuningan yang stabil dalam keadaan kering. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cadangan vitamin B1 di dalam tubuh. Sebenarnya, cadangan suatu vitamin sangat bergantung pada sifat fisik dan kimia vitamin itu sendiri. Sedikit menyinggung vitamin larut lemak, bahwa vitamin larut lemak lebih lama bertahan atau disimpan dalam tubuh karena ia disimpan dalam jaringan lemak atau adiposa. Berbeda dengan vitamin larut air, dia sangat cepat dikeluarkan dari dalam tubuh, oleh karenanya sangat sulit untuk menemui simpanan atau cadangannya yang ada dalam tubuh. Terkait dengan penyerapan tiamin, ini berlangsung di dalam usus halus dengan transport aktif. Kemudian, penyerapan secara aktif dari tiamin ini berlangsung di duodenum di bagian atas, karena bagian tersebutlah yang bersifat asam. Kemudian dibantu juga oleh ATPase, di mana ATPase ini nantinya bergantung kepada natrium. Nah, tidak selalu dengan transport aktif penyerapan tiamin ini. Apabila tiamin yang dikonsumsi itu melebihi dari 5 mg per hari, itu nanti akan penyerapannya terjadi secara pasif. Kemudian setelah diabsorpsi, nanti tiamin ini akan mengalami fosforilasi, kemudian disimpan sebagai TPP atau tiamin pitofosfat di jantung, hati, otak, dan juga di jaringan-jaringan otot. Absorpsi aktif ini bisa saja terhambat oleh adanya alkohol. Konsumsi alkohol ini bisa menyebabkan hanya sekitar 5% saja tiamin yang bisa diabsorpsi oleh tubuh. Sehingga pada orang yang mengonsumsi alkohol ini dimungkinkan dapat terjadi defisiensi tiamin atau vitamin B1. Transport vitamin B1. Sistem transportasi vitamin larut air berbeda dengan transportasi vitamin larut lemak. Setelah vitamin diserap oleh usus halus, tiamin langsung masuk ke sirkulasi darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh, dibantu oleh media pengangkut yaitu lipoprotein dan protein non-spesifik. Transporter tiamin yang digunakan dalam tubuh adalah THTR1 dan THTR2. Selanjutnya yaitu reseptor. Tiamin diabsorpsi secara aktif dalam jejunum dengan bantuan ikatan bersama adenin trifosfat. ATPase sendiri sangat bergantung pada keberadaan natrium dalam tubuh. Selain itu, kaitannya dengan transport yaitu bahwa tiamin membantu mencegah pertumbuhan mikrobakterium tuberkulosis dengan regulasi imunitas bawaan yaitu reseptor gamma yang bergantung pada peroksisom proliferator. Berikut ini merupakan beberapa fungsi tiamin. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas makrofag alveolar pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Kemudian, metabolisme energi. Koenzim tiamin diperlukan pada proses dekarboksilasi oksidatif pirufat menjadi asetil-CoA. Tiamin dalam peran non-koenzim adalah konduksi membran dan saraf. Yang terakhir adalah sintesis pentosa dan NADPH. Interaksi vitamin B1 atau tiamin dengan zat gizi atau senyawa yang lain. Yang pertama ada tiaminase. Tiaminase ini menginaktivasi vitamin B1 atau tiamin, tetapi tiaminase ini sensitif terhadap panas sehingga efeknya akan hilang dalam proses pemasakan.
Contohnya yaitu ada kerang-kerangan, ada ikan mentah, dan ikan yang difermentasi. Selanjutnya yaitu ada polifenol. Polifenol ini bereaksi dengan tiamin atau vitamin B1 dengan membentuk tiamin disulfat. Contohnya, tiamin disulfat ini akan mengganggu proses penyerapan dari tiamin. Contohnya yaitu teh, kopi, dan biji pinang. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium bersamaan dengan tiamin akan mempercepat proses dekarboksilasi oksidatif di mitokondria. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat bersama dengan tiamin akan membentuk energi pada metabolisme energi. Akhir ada asam sitrat dan vitamin C, yaitu akan menghambat dari pemecahan tiamin. Yang dapat terjadi jika tubuh kekurangan tiamin menyangkut sistem saraf dan jantung dalam keadaan berat yang umumnya dikenal dengan beri-beri. Terdapat 3 jenis beri-beri, yaitu beri-beri kering, beri-beri basah, dan beri-beri infantil. Beri-beri kering memiliki gejala klinis neuropati perifer. Untuk beri-beri basah memiliki gejala klinis kebingungan mental, atrofi otot, dan gagal jantung kongestif selain neuropati perifer. Sedangkan beri-beri infantil terjadi pada bayi yang diberi ASI oleh ibu yang kekurangan tiamin. Selain beri-beri, kekurangan tiamin dapat mengakibatkan sindrom Wernicke-Kornikov. Tiamin memiliki peran dalam sistem saraf dan otak pada metabolisme energi. Defisiensi tiamin dapat menyebabkan terganggunya kinerja otak, termasuk talamus dan hipotalamus, serta sistem saraf. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.